Halo semuanya, kali ini kita melanjutkan kembali ke dalam proyek 6 loh. Aku dengan teman-temanku masih di kelompok yang sama, yakni kelompok 1 kelas 7B. Saya Joshua Emmanuel, nomor absen 23 bersama. Saya Karisa Putri Chai, nomor absen 8. Dan saya Keisha Abigail, nomor absen 25. Akan kembali melanjutkan proyek 6 di part 2 kali ini. Di video kali ini kita akan mulai membahas kembali IPS, BK, dan agama. Terutama saya sendiri dengan teman-teman saya. Hehe. Baiklah, inilah bisnis plan CJK mobil ramah anak. Lanjut. Nama usaha CJK Mobil Ramah Anak. Tagline mainan ramah anak dan lingkungan. Latar belakang dari usaha ini. Alasan membuat produk CJK mobil ramah anak berbahan baku botol air mineral bekas karena sangat mudah didapat di mana-mana. Proses yang mudah dilakukan oleh siapa saja. Baiklah, ini adalah visi usahanya, yakni menghadirkan mainan ramah anak dan ramah lingkungan karena terbuat dari hasil daur ulang sampah. Nama produk mobil mainan. Keunggulan produk ini adalah desain yang lebih modern dengan garansi 6 bulan. Ingat, harganya terjangkau. Harga 1 pak isi 3 piece. Hanya 18.000 saja. Bisa bayar pakai cash, GoPay, ShopeePay, BCA Mobile, OVO, dan sebagainya. Kemasan dibungkus dengan kardus khusus yang dicat ulang, sehingga ada kesan unik dan menarik. Baiklah, ini adalah proses produksinya, yang dimulai dari pemungutan barang bekas, seperti botol air mineral bekas. Lalu selanjutnya itu begini, proses pengolahan sampah botol bekas, terutama botol air mineral yang sudah saya jelaskan tadi. Berlanjut lagi ke proses pembuatan mainan, sampai pemukusan mainan. Lalu berikutnya, ada pesanan pelanggan yang bermunculan melalui Shopee, Tokopedia, Bukalapak, bahkan secara langsung. Dan yang kelima, menyiapkan pesanan pelanggan dan pemukusan barang untuk dikirim dengan jasa pelayanan seperti JNE, SinCepat, Ninja Express, dan lain-lain. Ingat, kalau secara langsung, ya kasih langsung aja ya. Hehe. Lanjut. Target konsumen secara pribadi dan geografis adalah umur 3 tahun ke atas, jenis kelamin pria, hobi, koleksi mainan dan bermain, negara Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, kota Tangerang, Bandung, Bogor, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Bekasi. Strategi marketingnya adalah memakai Instagram dan TikTok dengan 500 follower. Beli 2 pak, gratis 1 pak. Baiklah, inilah bagian penutupnya. Usaha ini sukses bila semuanya turut mendukung untuk daur ulang dalam barang-barang bekas. Ini juga membantu lingkungan yang bersih sehingga bumi kita terlindungi dan alam lestari. Baiklah, inilah dampak positif teman dalam usaha secara sosial. Dampak positif teman pada usaha ini secara sosial adalah sebagai teman diskusi, kami membuat rancangan usaha ini, membutuhkan ide kreatif yang berguna untuk lingkungan. Dalam hal ini, kami memberikan ide dasarnya, lalu mengembangkan ide tersebut. Dampak positif dari teman pada usaha ini secara sosial adalah saling memberikan nasihat dan menolong. Terkadang kami memang punya kekurangan, namun karena ada teman yang mau ikut menolong dan menasihati bila ada kekurangan, sehingga dapat diperbaiki bersama-sama. Tujuan saling menolong dan menasihati agar tidak terjadi kesalahan pada suatu hal di kemudian hari. Baiklah, inilah pengalaman berteman saya sendiri. Yakni saat ini aku sedang berteman dengan beberapa temanku dan aku punya grup yang justru dibuat oleh temanku sendiri. Lalu awalnya sih cuma buat beberapa orang, namun sering waktu banyak teman yang hadir pada grup itu. Terkadang ada banyak hal yang membuat membuat perpecahan ya, atau
pertemanannya renggang, seperti pertengkaran, salah paham, saling iri satu sama yang lain, dan masih banyak lagi hal-hal yang menurutnya sangat buruk. Tetapi terkadang suatu saat kita bisa bercanda, bisa saja bekerja sama, kadang bisa bikin skrip bareng. Bagi yang kenal saya, pasti paham maksudnya apa. Pengalaman berteman saya, sebelum aku pindah ke sekolah, aku mempunyai 2 orang teman yang sangat baik kepada saya. Kami selalu bersama dan kami seperti keluarga. Teman tertua menjadi ibu, teman yang tengah saya menjadi kakak tertua, teman terkecil menjadi adik bungsu. Saya ketemu dengan teman yang terkecil di kelas 3 SD semester 2. Kami sudah berteman 5 tahun dan ketemu yang dengan tertua kelas 5 dan kami bertiga berteman sejak saat itu. Dan teman saya selalu bermain bersama, pergi ke mall dan ke rumah salah satu teman, bekerja kelompok bersama dan lain-lain. Kami juga pengen membuat bisnis bareng. Kami juga suka bercanda bareng dan bercerita bareng. Tapi suatu hari saya pindah sekolah ke Tarki dan saya bertemu teman baru dari kelompok. Terakhir, ini adalah pengalaman berteman saya. Saat aku masih SD, aku mempunyai satu sahabat yang sangat baik. Kami selalu melakukan sesuatu bareng, ke kantin bareng, ke lapangan bareng, ke kelas 2 bareng. Aku dan sahabatku juga lumayan sering berantem, karena keegoisan kami. Pernah saat kelas kami sedang mengadakan games kecil-kecilan, aku dan sahabatku akan berkelahi jika aku atau dia mendapat poin lebih banyak. Jujur, aku dan sahabatku sangat kompetitif. Tapi walaupun kami sering berantem, ujung-ujungnya kami selalu baikan. Karena aku dan sahabatku nggak bisa sehari tanpa ngobrol bareng. Faktor menghambat pertemanan, sikap egois, pertengkaran, dan iri hati pada teman. Meskipun itu, ada saja faktor yang mendukung pertemanan berdasarkan ketiga pengalaman yang sudah disampaikan oleh aku dan teman-temanku, yakni sikap solider, komunikasi, selalu berdamai, dan mau bekerja sama. Manfaat pertemanan, membangkitkan semangat untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, meningkatkan suasana hati, melatih bersosialisasi, melatih bekerja sama, dan menambah ilmu baik. Baiklah, ini saya bisa menyimpulkan pertemanan ini berdasarkan ayat pada Filipi 2 ayat 1-8, yakni yang pertama itu adalah mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi, secara pikiran, tujuan, niat, dan sebagainya. Selain itu, di dalam pertemanan haruslah saling rendah hati, dikarenakan pada dasarnya di mata Tuhan semuanya sama. Dalam pertemanan harus ada pengorbanan dengan tujuan baik, terutama pengorbanan ego agar pertemanan dapat berjalan harmonis. Baiklah, kita saatnya mulai berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa syukur untuk temanku. Tuhan, aku bersyukur diciptakan dalam keadaan baik adanya. Hari ini memiliki teman sangat baik bagiku. Temanku itu sabar, rendah hati, dan ramah. Aku mohon ya Tuhan, berilah mereka hati yang damai dalam pertemanan. Beri juga kesehatan bagi mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Lindungi mereka selalu ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Dalam Putra nama Bapa, dan Roh Putra, Kudus. dan Roh Amin. Kudus. Amin. Baiklah, sekian video proyek 6 di part 2 kali ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru Suster yang sudah menonton. Silakan lanjut ke part berikutnya. Ayo lanjut.